Timur Tengah, dulu disebut bumi para nabi, kini lebih sering jadi medan perang yang tak kunjung padam. Dua kekuatan besar saling mengunci pandang, siap meletus kapan saja, yaitu Iran dan Israel. Iran-Israel masih berlanjut. Tel Aviv nekat menyerang Iran juga dengan senjata nuklir. Timur Tengah kini kembali memanas di tengah saling serang Iran dan Israel. Ini bukan sekedar sengketa wilayah, bukan hanya beda keyakinan. Ini adalah duel geopolitik kelas kakap yang disebut tarian api, yang percikannya bisa membakar seisi dunia. Siapkah kita menyelami panasnya? Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe Distrik Indo dan nyalakan notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan setiap kejadian yang kita ulas. Sekarang, mari kita bedah api di Timur Tengah, duel Iran dan Israel. Percaya atau tidak, dulu Iran dan Israel itu sempat bestie loh di Timur Tengah. Saling dukung, kerjasama di balik layar, terutama dalam menghadapi ancaman bersama. Iran yang saat itu dipimpin Syiah melihat Israel sebagai mitra potensial untuk mengimbangi pengaruh Arab. Ada hubungan diplomatik, perdagangan, bahkan kerjasama militer di bawah meja. Kedengarannya aneh kan? Tapi semua berubah drastis bak sinetron yang skenarionya dibalik 180 derajat setelah revolusi Islam Iran tahun 1979. Ideologi anti-Zionis yang digaungkan Ayatullah Khomeini mengubah peta politik regional. Israel yang tadinya sekutu strategis mendadak jadi rival tanpa ujung yang harus dilawan. Kebijakan luar negeri Iran pun bergeser 180 derajat, menjadikan penghancuran Zionisme sebagai salah satu pilar utamanya. Lalu untuk isu Palestina, ini bagai bumbu pedas yang makin membakar permusuhan. Iran lantang membela hak-hak Palestina, menjadikan dukungan terhadap kelompok-kelompok perlawanan Palestina sebagai inti kebijakan luar negeri. Mereka melihat perjuangan Palestina sebagai representasi penindasan oleh kaum Barat dan Zionis. Sementara Israel sebagai negara Yahudi kukuh dengan pendiriannya mempertahankan keamanan dan kedaulatan di wilayah tersebut, yang mereka pandang sebagai tanah leluhur mereka. Selain itu, ada ambisi geopolitik yang tak kalah panas. Keduanya punya tujuan besar. Iran ingin memperluas pengaruhnya di kawasan dengan membentuk bulan sabit Syiah dari Teheran hingga Mediterania. Sementara Israel ingin mempertahankan dominasinya sebagai satu-satunya kekuatan militer yang tak tertandingi di Timur Tengah. Ibarat dua jagoan di kampung yang sama, gengsi selalu jadi nomor satu, urusan perut nomor sekian. Masing-masing ingin jadi alpha. Untuk perang langsung, kayaknya kedua pihak masih mikir 1000 kali. Kerugiannya terlalu besar, taruhannya terlalu tinggi. Tapi jangan salah, mereka tetap berperang kok. Caranya lewat kaki tangan alias proxy war. Ini adalah strategi cerdik sekaligus licik, di mana mereka menghindari konfrontasi langsung tapi tetap bisa saling serang melalui pihak ketiga. Iran punya banyak anak buah di seantero Timur Tengah. Ada Hizbullah di Lebanon, sebuah kelompok politik dan militer Syiah yang didukung penuh oleh Iran. Mereka memiliki gudang rudal dan pasukan terlatih yang bisa bikin Israel ketar-ketir di perbatasan utaranya. Lalu ada Hamas di jalur Gaza, kelompok perlawanan Palestina yang juga mendapat dukungan signifikan dari Iran, yang tak henti-hentinya bikin kejutan. Bahkan sampai Houthi di Yaman, sebuah kelompok pemberontak Syiah yang didukung oleh Iran, yang berani mengusik jalur pelayaran penting, Selat Bab al-Mandab di Laut Merah, mengguncang ekonomi global. Semua kelompok ini dengan dukungan finansial, militer, dan pelatihan dari Iran, menjadi tentakel yang digunakan Teheran untuk menekan Israel dan memperluas pengaruhnya. Untuk Israel, mereka juga nggak tinggal diam. Jika Iran punya tentakel, Israel punya pisau tajam, yang diam-diam menusuk di balik bayangan. Mereka secara rutin melancarkan serangan udara terukur ke fasilitas atau tokoh pro-Iran di Suriah dan Lebanon. Tujuannya untuk menghancurkan pengiriman senjata Iran ke Hizbullah dan mencegah konsolidasi kekuatan Iran di dekat perbatasan mereka. Selain itu, ada juga laporan-laporan mengenai aksi sabotase di dalam Iran, menargetkan fasilitas nuklir atau tokoh ilmuwan yang penting. Ini semua tanpa klaim tanggung jawab resmi, menciptakan perang rahasia yang intens. Ini kayak main catur tingkat tinggi dengan bidak yang tak terlihat. Pion-pion yang bergerak di lapangan, tapi dalangnya tetap dua negara ini.
bertarung di balik tirai, mencoba melemahkan lawan tanpa memulai perang skala penuh yang bisa menghancurkan kawasan. Nah, ini dia nih yang bikin bulu kuduk merinding. Nuklir. Ini adalah kartu as paling berbahaya dalam duel ini. Iran bersikeras program nuklirnya cuma buat damai, buat listrik katanya. Mereka berdalih punya hak untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil. Tapi Israel dan banyak negara barat nggak percaya gitu aja. Mereka khawatir Iran diam-diam mengembangkan bom atom dan banyak laporan intelijen yang menguatkan kekhawatiran ini. Kenapa? Ya jelas, ini bisa mengubah peta kekuatan dunia, menciptakan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah yang sudah panas, dan ancaman eksistensial bagi Israel. Untuk meredam itu, lahirlah perjanjian nuklir JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action pada 2015. Di mana Iran setuju membatasi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi. Tapi perjanjian ini nggak bertahan lama. Amerika Serikat di bawah Presiden Trump keluar dari perjanjian pada 2018, dan sanksi pun kembali dijatuhkan, membuat Iran kembali memperkaya uranium melampaui batas yang disepakati. Untuk Israel sendiri, mereka punya kemampuan khusus yang nggak pernah diakui secara terbuka. Namun secara luas diyakini bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, meskipun mereka menerapkan kebijakan ambiguitas nuklir, tidak mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Ini yang bikin mereka selalu merasa punya keunggulan dan menjadi daya tawar yang besar dalam konflik. Taruhannya, nyawa jutaan orang. Ini kayak main poker dengan kartu yang nggak semuanya dibuka, tapi semua orang tahu kartu apa yang mungkin dipegang. Ini adalah permainan yang sangat-sangat berbahaya. Dan sekarang kita sampai di titik paling panas dampak konflik yang terus berlanjut hingga tahun 2025. Ingat serangan langsung Iran ke Israel di April 2024 yang bikin dunia menahan nafas? Nah, peristiwa itu bukan cuma jadi headline sesaat. Itu adalah titik balik yang mengubah total peta permainan di Timur Tengah di tahun 2025 ini. Kita melihat konsekuensi dari serangan balasan langsung dan makin memanas di tahun ini. Ketegangan tetap tinggi. Israel masih melakukan operasi anti-Iran di berbagai front, entah itu di Suriah, Lebanon, atau bahkan melalui upaya cyber. Sementara Iran dengan jaringan proksi yang makin kuat, terus menunjukkan gigi dan kemampuannya untuk mengganggu stabilitas regional. Ada laporan tentang peningkatan aktivitas militer di perbatasan, patroli udara yang lebih intens, dan manuver angkatan laut yang bikin mata dunia melotot. Pertempuran di Gaza, meskipun terpisah, juga terus memicu bara api, menambah kompleksitas dan potensi eskalasi yang tak terduga antara Iran dan Israel. Ketika kedua raksasa ini terus beradu, kita semua kena imbasnya. Dampak ekonominya, harga minyak dunia masih sensitif terhadap setiap kabar dari sana. Jalur perdagangan penting di Selat Hormuz yang vital bagi ekspor minyak dan gas global terus-menerus di bawah ancaman. Bisa macet total kalau terus memuncak. Ini bukan sekedar angka di grafik, tapi bisa langsung terasa di dompet kita. Dampak geopolitiknya jangan ditanya. Negara-negara adidaya yang punya kepentingan masing-masing, Amerika Serikat jelas pasang badan buat Israel, memberikan dukungan militer dan politik yang tak tergoyahkan. Rusia punya hubungan kompleks dengan keduanya, mencari keuntungan dari ketidakstabilan ini sambil terus memperkuat posisinya di kawasannya. Tiongkok lebih fokus sama urusan parut dan investasinya di Timur Tengah, mencoba menenangkan agar bisnis tidak terganggu, tapi di sisi lain juga punya agenda strategisnya sendiri. Semua mata tertuju ke sana, berharap tarian api ini tak merembet jadi api neraka yang melalap dunia. Upaya diplomasi dari PBB hingga negara-negara Eropa terus dilakukan untuk meredakan ketegangan. Tapi ya gitu deh, ibarat mau mendamaikan kucing sama anjing yang dari lahir sudah bermusuhan, butuh keajaiban tingkat dewa kayaknya. Karena di 2025 ini situasi tetap sangat rapuh, bahkan banyak spekulasi akan mulai lagi perang dunia ketiga. Konflik Iran-Israel adalah bom waktu yang jelas berdetak. Ini bukan sekedar berita di televisi yang muncul sesekali, tapi cerminan bagaimana sejarah, ideologi, dan perebutan kekuasaan bisa menciptakan jurang permusuhan yang dalam dan tak berkesudahan. Dan yang terbaru, serangan langsung yang terjadi menunjukkan bahwa batas merah itu sudah mulai tipis sekali. Kita hidup di era di mana konflik regional bisa dengan cepat berimbas ke seluruh dunia. Nah, setelah kita bedah api di Timur Tengah ini,
Satu pertanyaan penting buat kalian. Mungkinkah perdamaian benar-benar terwujud di sana? Atau kita hanya tinggal menunggu ledakan yang lebih dahsyat yang akan mengubah wajah dunia selamanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Distrik Indo, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita akan terus membahas isu-isu panas dan menarik lainnya dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di distrik selanjutnya.